Selamat datang di mata kuliah Quality Risk Management. Di materi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana suatu resiko terhadap mutu obat pada materi kali ini kita berdasarkan pada ICH Q10 dan kita akan belajar tentang quality management dan penerapan K3 dalam industri farmasi. Manajemen risiko mutu kita bahas satu-satu dulu. Risiko adalah risk yang diartikan sebagai kombinasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kejadian tersebut bisa membahayakan dan tingkat keparahannya dari bahaya tersebut sesuai dengan ISO Guideline 51. Sedangkan pada manajemen risiko mutu didefinisikan sebagai aplikasi sistematis terhadap kebijakan mutu, prosedur, serta penerapan sampai penilaian, pengendalian mutu, komunikasi, peninjauan risiko. Untuk manajemen risiko mutu atau quality risk management diartikan sebagai proses sistematis untuk penilaian, pengendalian, komunikasi, serta pengkajian mutu obat selama siklus dari produk tersebut. Untuk quality risk management adalah prinsipnya ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko itu berdasarkan pada pengetahuan ilmiah yang dikaitkan dengan perlindungan pasien sebagai tujuan akhir. Lalu setelah itu ada tingkat usaha, formalitas, dan dokumentasi pengkajian risiko mutu. Nah, hendaklah setara dengan risiko mutu, tingkat risiko yang ditimbulkan. Misal, apabila ada pekerja yang bekerja pada lingkungan yang di mana lingkungan tersebut ada kortikosteroid atau bekerja pada lingkungan hormon. Oleh sebab itu pekerja tersebut harus dilengkapi APD yang lengkap agar yang pertama pekerja tersebut selamat dan yang kedua produk yang dihasilkan senantiasa sama apabila Nah, berdasarkan quality risk management ada dibagi menjadi 3 tahap, yaitu risk assessment, lalu risk control, dan yang terakhir risk review. Nah, untuk risk management risk assessment dia identifikasi dari gejala tersebut, dari resiko tersebut, lalu analisis dari resiko tersebut dan evaluasi dari resiko tersebut. Yang kesemuanya harus dikomunikasikan dan lalu setelah itu apabila sudah kita asesmen atau sudah kita cari, lalu kita kontrol, kita kendalikan resiko tersebut bisa kita reduksi atau risiko tersebut kita terima dengan konsekuensi tertentu. Hasil dari risk tersebut lalu output dari risk tersebut merupakan quality risk management process. Lalu kita review apakah terjadi lagi resiko tersebut. Apabila terjadi lagi resiko tersebut, maka kita harus kembali lagi pada risk control. Kalau misalkan resikonya itu tidak mayor atau resikonya tersebut, misal pada saat kalian bekerja di pabrik pulpennya hilang. Nah, untuk pulpennya hilang tersebut dia kan resikonya tidak terlalu besar. Oleh sebab itu kita harus identifikasi resiko tadi.
lagi. Semuanya harus dikomunikasikan. Biasanya ada fokus group discussion untuk menyelesaikan suatu risk. Tahapan QRM yang pertama adalah memulai dari proses. Terus yang kedua ada penilaian resiko, pengendalian resiko, komunikasi resiko, meninjau lagi resiko, dan metode yang digunakan. Untuk memulai dengan didaftarkan pertanyaan tentang resiko yang terlibat dalam suatu proses atau sistem. Potensi resiko tersebut terhadap kesehatan atau kualitas produk tersebut harus selalu diidentifikasi. Untuk penilaian resiko itu meliputi bahaya yang tersebut. Berikut ini adalah pertanyaan yang umum untuk menganalisa resiko. Yang pertama, apa yang mungkin menjadi salah? Yang kedua, kemungkinan terjadi kesalahannya gimana? Lalu tingkat konsekuensi bila terjadi resiko tersebut itu gimana? Nah, untuk penilaian resiko, identifikasi resiko. Identifikasi resiko itu harus diidentifikasikan sebagai data dari sejarah atau proses sistem, pendapat yang berbeda atau informasi yang berasal dari pengguna akhir, biasanya dari pasien. Terus pertanyaan apa yang mungkin salah itu akan membantu untuk mengidentifikasi risiko tersebut yang terlibat dalam sistem dan menyediakan dasar untuk penilaian lanjut dari risiko. Untuk analisis risiko, setelah diidentifikasi risikonya yang terlibat dalam proses sistem analisisnya dilakukan. Bahaya yang terkait dari risiko yang terdaftar, kemungkinan terjadi, dan kekritisan yang ditentukan. Lalu selanjutnya untuk evaluasi risiko dianalisis dan dibandingkan dengan kriteria risiko. Tahapan selanjutnya adalah pengendalian risiko. Pengendalian risiko itu adalah merupakan suatu metode untuk mengurangi tingkat risiko yang pertama. Pertama-tama ditentukan dulu berada pada tingkat risiko yang dapat diterima atau tidak. Lalu menentukan cara untuk mengendalikan risiko. Risiko tidak harus dihasilkan dan sambil mengontrol risiko. Selama pelaksanaan dan langkah-langkah pengurangan risiko itu dapat dipengaruhi oleh signifikansi risiko yang lain. Atau apabila kita menghilangkan satu risiko akan muncul risiko yang baru. Oleh karena itu, kita harus melakukan penilaian pada risiko dan mengevaluasi perubahan. Nah, dalam risiko selama pelaksanaan proses harus mengurangi risiko yang awal. Jadi kalau misalkan ada risiko A dan risiko B, kita lakukan kita mengalami proses risiko A, lalu setelah itu kita melakukan improve, lalu terjadi risiko B. Nah, pada saat terjadi dua risiko ini kita harus mengevaluasi lagi. Nah, untuk pengendalian risiko, apakah risiko tersebut melebihi tingkat yang diterima? Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko? Apa keseimbangan antara keuntungan dari risiko dan sumber daya? Jadi ini harus diperhitungkan. Lalu apabila risiko itu muncul sebagai identifikasi risiko atau risiko yang kita bisa kendalikan. Komunikasi risiko adalah pertukaran informasi antara risiko, antara manajemen dan keputusan. Hasil manajemen risiko mutu harus didokumentasikan dan dikomunikasikan
informasi yang terkait mengenai sifat resiko, tingkat keparahan, dan kontrol resiko, dan informasi terkait harus dikomunikasikan. Nah, panah putus-putus pada gambar menunjukkan bahwa komunikasi pada manajemen resiko mutu harus dilakukan pada setiap tahap. Garis putus-putus itu tadi yang ini. Pada setiap tahap harus dikomunikasikan, harus ada komunikasi resiko. Nah, selanjutnya peninjauan resiko. Untuk peninjauan resiko itu dimulai, proses tersebut hendaklah dilanjutkan dalam suatu kejadian yang mungkin memberi dampak pada resiko mutu produk tersebut. Bila direncanakan dengan baik, misal hasil pengkajian atau inspeksi audit dan pengendalian perubahan, maupun tidak direncanakan, misal agar penyebab masalahnya belum diketahui dan terjadi penarikan produk kembali. Nah, lalu frekuensi pengkajian risiko hendaklah didasarkan pada tingkat risiko. Bila tingkat risikonya cukup tinggi atau major atau kritikal, maka harus terus dicek apakah resiko tersebut dengan metode baru yang kita lakukan bisa mengurangi resiko tersebut. Untuk pengkajian resiko dapat mempertimbangkan kembali keputusan dan penerimaan resiko. Untuk manajemen resiko merupakan proses yang berkesinambungan dalam sistem, harus dilaksanakan untuk meninjau pada proses interval waktu yang tetap. Semua peristiwa sistem harus dipantau terkait dengan resiko tersebut. Frekuensi dari peninjauan resiko dari tinjauan manajemen resiko mutu tergantung tingkat keparahan resiko. Apabila tingkat resikonya cukup tinggi atau nanti menghasilkan yang mayor, harus disebutkan secara jelas pada dokumen manajemen resiko. Untuk metodologi resiko mutu adalah pendekatan ilmiah dan praktis dalam pengambilan keputusan. Manajemen risiko mutu menyediakan metode yang terdokumentasi dan transparan serta dapat diulang untuk menyelesaikan proses. Manajemen risiko mutu harus berdasarkan tentang penilaian kemungkinan, tingkat keparahan, dan kadang-kadang kemampuan untuk mendeteksi risiko. Untuk manajemen risiko mutu ada berbagai macam cara. Yang umum adalah, yang paling dasar adalah berdasarkan flowchart, atau kita bisa menggunakan Ishikawa. Ishikawa itu diagram tulang ikan. Lalu yang umum digunakan di industri farmasi adalah FMEA, Failure Mode Effect Analysis, dan yang lain-lain. Nah, untuk metode Fishbone Method atau metode Ishikawa, suatu kejadian atau masalah di sini selalu kita urutannya itu berdasarkan dari manusianya atau materialnya awalnya yang bermasalah, metodenya tersebut apakah bermasalah, ataukah alatnya yang bermasalah, ataukah lingkungan yang bermasalah. Nah, di diagram ini lalu di sini ada akar masalahnya, dan yang lalu setelah itu kita identifikasi, kita breakdown dalam bentuk SOP atau work instruction untuk mengurangi resiko tersebut. Nah, metode selanjutnya adalah metode FMEA. FMEA itu adalah berdasarkan beberapa tahap. Yang pertama adalah peninjauan proses. Tim FMEA meninjau ulang dari
bagan alir yang perlu dianalisis. Ini perlu dilakukan untuk mendapatkan tingkat kesalahan terhadap proses tersebut. Dengan menggunakan diagram peta atau alir tersebut, seluruh anggota tim haruslah melakukan peninjauan lapangan. Untuk meningkatkan pemahaman proses tersebut yang dianalisa, bila proses atau diagram alir tersebut belum ada, maka tim harus menyusun peta diagram alir tersebut sebelum memulai FMEA itu sendiri. Langkah kedua adalah brainstorming, adalah kemungkinan bagaimana terjadi kesalahan tersebut. Setelah melakukan peninjauan lapangan, semua tim tersebut harus melakukan brainstorming atau berdiskusi. Diskusi tersebut adalah kemungkinan kesalahan, gagalan yang terjadi dalam proses tersebut. Proses brainstorming ini dapat berlangsung lebih dari satu kali untuk memperoleh satu daftar yang komprehensif terhadap kemungkinan kesalahan. Hasil dari brainstorming tersebut kemungkinan dapat dikelompokkan berdasarkan kesalahan dari manusia, peralatan, material, metode kerja, dan lingkungan kerja. Sama seperti tadi. Tapi ini kita menggunakan tabel. Kalau tadi langsung dimasukkan dalam diagram ikan. Fishbone. Atau kita kenal dengan nama Ishikawa. Cara lain dengan mengelompokkan adalah berdasarkan kesalahan itu sendiri. Misalnya, kesalahan pada proses welding. Welding itu adalah proses pengelasan. Lalu ada kesalahan elektris, kesalahan mekanis, dan lain-lain. Pengelompokan ini akan mempermudah untuk proses analisa berikutnya untuk mengetahui dampak dari suatu kesalahan yang mungkin ditimbulkan pada kesalahan yang lain. Langkah ketiga, kita harus membuat daftar dari dampak tiap-tiap kesalahan. Setelah diketahui semua daftar kesalahannya, tadi yang pertama kita menentukan daftar kesalahannya apa, terus yang kedua sumber kesalahannya di mana, lalu kalau misalnya itu terjadi, kira-kira apa yang terjadi. Daftar kesalahan yang mungkin terjadi bila menyusun dampak dari proses kesalahan tersebut. Untuk setiap kesalahan dampaknya yang terjadi hanya bisa satu, tetapi juga mungkin lebih dari satu. Bila lebih dari satu, maka semuanya harus ditampilkan. Proses ini proses ini harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti, karena apabila ada yang terlewat, maka ada proses yang tidak mendapatkan perhatian untuk ditangani. Kriteria yang tampak, kemungkinan, dan deteksi kesalahan tersebut ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Kriteria-kriteria mula-mula secara kualitatif, kemudian dibuat secara kuantitatif. Apabila terdapat bias langsung, maka dibuat secara kuantitatif. Akan lebih baik. Skala yang digunakan pada FMEA ini harus ada 3 skala. Misalnya 5, skala 5 atau skala 10, 1 menjadi terendah. Kalau rendah dan nilai 5 tertinggi atau 10 tertinggi, penilaian tersebut berdasarkan pada ketiga variabel tersebut dilakukan secara konsensus dan disepakati antar tim. Jadi apabila kita sudah melakukan langkah ketiga, lalu kita ranking risikonya tersebut 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, di mana 1 terendah atau 5 terendah atau 10 tertinggi. Dan itu tiap-tiap industri berbeda-beda, harus disepakati dari antar tim. Langkah keempat adalah tingkat kesalahan. Penilaian terhadap tingkat kesalahan
perkiraan besarnya dari dampak negatif kesalahan yang diakibatkan tersebut. Bila terjadi, maka penilaian akan lebih mudah. Apabila belum terjadi, penilaian harus berdasarkan perkiraan. Nah, ini saya menggunakan kriteria 1 sampai 10. Dimana kalau 10 itu kriterianya mendapatkan hasil yang dapat menyebabkan customer atau pengguna meninggal, yang merugikan secara finansial lebih besar daripada $1 juta. Lalu pada yang pertama itu tidak menyebabkan kesalahan tersebut dan tidak memberikan kerugian pada pengguna atau pada pasien. Nah, setelah itu untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya kesalahan yang untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang sama. Dengan langkah keempat, bila sudah tersedia cukup data, maka dapat dihitung probabilitas dan frekuensi kemungkinannya kesalahan tersebut. Bila tidak ada, maka kita harus menggunakan estimasi yang berdasarkan pada pendapat ahli atau menggunakan metode lain. Nah, ini adalah berdasarkan tingkat frekuensi. Apabila tingkat frekuensinya tersebut, kesalahan tersebut dilakukan kesalahannya per hari kemungkinan lebih dari 10 unit. Apabila tingkatnya 1, kemungkinannya itu adalah satu kesalahan dilakukan lebih besar dari 5 tahun atau kurang dari 2 tahun satu kesalahan. Dan di sini kita menggunakan standar peta kendali mutu, yaitu kita menggunakan CP/CPK. Nanti materi sistem pengendalian mutu akan dibawakan oleh Bu Eva. Nah, langkah ke-6 adalah menilai kemungkinan resiko yang dideteksi dari kesalahan tersebut. Penilaian diberikan untuk menunjukkan seberapa jauh untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kesalahan tersebut. Apabila timbulnya dampak dari satu kesalahan dan hal tersebut diatur pada seberapa jauh pengendalian indikator tersebut. Bila tidak ada atau tidak ada nilai atau yang rendah atau nilainya rendah tetapi indikatornya sangat tinggi, maka kemungkinan terdeteksinya maka nilainya akan tinggi juga. Nah, ini apabila dia indikatornya 10, maka dari produk tersebut tidak dapat dideteksi apabila terjadi kesalahan. Tapi apabila nilainya 1, dapat dideteksi dengan menggunakan dapat dilakukan dengan inspeksi yang biasa dilakukan. Untuk langkah ke-7, lalu kita menghitungkan tingkat risiko RPN dari masing-masing tersebut. Nilai RPN adalah kemungkinan nilai dampaknya, nilai kemungkinan terjadinya, dan nilai terdeteksinya. Apabila kita sudah menghitung semua, maka kita bisa menggunakan dari kesalahan tersebut mana yang paling tinggi. Nah, nilai RPN yang tertinggi adalah 10. Adalah apabila yang terdeteksinya itu kemungkinan resikonya 10
dan frekuensinya 10 dan tidak dapat terdeteksi probability-nya 10, maka kita apabila nilainya lebih dari 1000 maka itu harus dilakukan benar-benar diuji lagi. Nah, berdasarkan nilai tersebut apabila kita menggunakan skala 1 sampai 10, kualitas produk apabila nilai RPN-nya di atas 250 maka harus dilakukan penanganan untuk memperkecil kesalahan tersebut. Tapi apabila di bawah 250 maka yang harus dilakukan adalah pengendalian dampak deteksi dan penentuan nilai batas penanganan yang ditentukan oleh kepala tim tersebut. Nah, setelah selesai dilakukan mitigasi terhadap kesalahan tersebut. Idealnya semua kesalahan yang menimbulkan dampak tinggi harus dihilangkan semua. Penanganan harus dilakukan serentak berdasarkan ketiga aspek tersebut untuk mengurangi dampak terjadinya kesalahan. Setelah kita lakukan improvement, kita hitung lagi resikonya dengan metode RPN tersebut. Apabila dia sudah nilai RPN-nya sudah cukup rendah, maka quality risk management tersebut bisa teratasi atau apabila hasilnya lebih tinggi, kita harus lakukan lagi untuk menghasilkan penurunan nilai RPN yang cukup signifikan ke tingkat yang aman. Tadi tingkat amannya adalah 125. Nah, ini adalah tabelnya. Yang pertama itu adalah prosesnya. Ini nilai RPN yang dapat diterima adalah kurang dari 140. Lalu kemungkinan potensialnya nilainya berapa? Nanti semuanya dikalikan dan setelah dilakukan kita hitung lagi RPN-nya hasilnya berapa. Selanjutnya kita masuk ke materi K3. Untuk materi K3 adalah yang harus dilakukan adalah pertimbangan pada kondisi dalam kejadian yang menimbulkan bahaya, jenis kecelakaan yang kemungkinan terjadi. Nah, sebelum kita mulai, saya pernah mendapatkan cerita dari suatu perusahaan. Nah, perusahaan tersebut masih manual, lalu di perusahaan tersebut ada namanya alat untuk menghasilkan panas atau menghasilkan steam. Nah, pada saat waktu tertentu alat tersebut dibersihkan, dan karena orangnya tersebut tidak memberitahukan bahwa ada orang di dalam, maka engineer dari perusahaan tersebut menjalankan pipa steam tersebut, menjalankan sistem pemanasan tersebut. Disangkanya di dalam tidak ada orang. Ternyata setelah proses diketahui di steam tersebut atau di proses boiler tersebut, orang tersebut mati terpanggang di dalam. Nah, produknya itu gimana? Kan nggak langsung kena, tapi kan dari satu produk tersebut sudah ada dalam tanda kutip karena steam tersebut tidak kontak langsung dengan produk. Nah, untuk aktivitas dari aktivitas yang digunakan dalam identifikasi bahaya. Yang pertama harus konsultasi dengan pekerja, harus dikonsultasikan dengan tim K3, melakukan pertimbangan
melakukan audit, dan melakukan pengujian. Untuk identifikasi bahaya, yang pertama tingkat evaluasi teknis dan keilmuannya, lalu ada rekaman data, lalu kita harus mengumpulkan informasi dari desainer dari bahannya tersebut, konsumen dan supplier dan organisasi. Untuk pemantauan lingkungan dan kesehatan, dan melakukan survei terhadap karyawan. Untuk penilaian nilai risiko dan seleksi prioritas, merupakan suatu proses untuk menentukan prioritas terhadap pengendalian risiko terhadap kecelakaan kerja. Tujuannya untuk menentukan tindak lanjut karena tidak semua aspek yang potensial tersebut ditindaklanjuti. Nah, berdasarkan untuk menilai resiko, metode penilaian resiko adalah kita menghitung adanya insiden, kita menghitung adanya konsekuensi, dan penghitungan keduanya. Setelah itu, kita menghitung rating setiap resiko dan mengembangkan prioritas pada daftar risiko kerja. Untuk menentukan peluang, penentukan peluang itu adalah frekuensi terjadinya risiko tersebut, jumlah orang yang sudah mengalaminya, keterampilan atau pengalaman orang yang sudah terkena, karakteristik orang yang terlibat, durasi paparannya, pengaruh dan bahayanya, distraksi, lalu jumlah material atau tingkat paparan, kondisi lingkungan, kondisi peralatan, dan efektivitas pengendalian yang sudah ada. Untuk penentuan konsekuensi adalah potensi jenis reaksi berantai, kemungkinan adanya konsentrasi dari substan, volume material, kecepatan atau pergerakan benda lainnya, ketinggian benda, dan jarak antara benda yang potensial untuk mengalami atau jarak pada pekerja dari benda yang potensial untuk berbahaya. Untuk menetapkan pengendalian, yang pertama adalah perencanaan dan pengolahan pengendalian produk atau jasa dapat yang menimbulkan risiko kecelakaan. Metode pengendalian kita bisa menggunakan dengan metode pengendalian risiko atau QRM. Pengendalian teknis adalah meliputi eliminasi, jadi barang yang sudah ada kita buang, kita sudah tidak pakai lagi. Lalu setelah, kalau misalkan nggak ada, kita substitusi, kita ganti alatnya. Kalau nggak bisa, kita isolasi. Terus kalau masih nggak bisa, kita gunakan ventilasi atau hanya bisa dilihat saja. Lalu dengan cara higien dan sanitasi. Yang kedua, pekerja harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan, harus membangun kesadaran dan motivasi, evaluasi internal, audit, dan penegakan hukum. Saya punya cerita di salah satu perusahaan infus itu, karena karyawannya itu sudah jenuh. Jadi kalau misalkan menggunakan infus kan ada rubber cup-nya. Untuk menggunakan rubber cup itu kita biasanya ditusuk kayak ada alatnya, garpu gitu. Nah, karena pekerjanya sudah jenuh, lalu setelah itu ditusukkan ke temennya, bilang sate gitu. Karena temennya nggak memperhatikan. Lalu setelah itu orangnya ya agak, bahasa Jawanya agak mangkel atau pegel, lalu dilemparkan ke temannya itu, sedangkan di sana ada kaca. Pada saat balik, dia masuk ke alat,
yang dia fungsinya untuk menghancurkan, dan satu batch pembuatan infus tersebut tidak bisa dilakukan. Akibatnya pegawainya dipecat karena tadi keadaan jenuh itu tadi. Nah, untuk menetapkan pengendalian yang paling tinggi adalah digunakan alatnya itu harus dihilangkan atau metodenya dihilangkan. Kalau tidak bisa harus diganti metodenya. Kalau masih nggak bisa harus direkayasa. Kalau nggak bisa direkayasa lagi harus proses administrasinya harus lengkap. Misal proses administrasi ini pada saat tadi yang saya ceritakan ada orang yang harus masuk ke kettler atau penghasil uap tersebut, maka harus dikasih tulisan sedang ada orang di dalam. Nah, oleh sebab itu apabila sudah ada peringatan tersebut, jadi itu kemungkinan orang itu tidak bisa masuk. Kemungkinan alat tersebut tidak dinyalakan. Dan biasanya kalau bekerja pada tempat yang tertutup itu namanya confined space harus ada minimal 2 orang kalau perusahaannya udah bagus. Jadi yang satu di dalam, yang satu di luar. Yang di luar itu fungsinya satu, untuk mengawasi di sekitarnya apakah ada yang menggunakan alat tersebut, dan apabila yang di bawah mengalami kesulitan atau mengalami apa, jadi bisa orang tersebut bisa meminta tolong. Lalu selanjutnya ini yang paling dasar adalah menggunakan alat pelindung diri. Nah, untuk pengendalian, penerapan, dan pengendaliannya, langkah-langkahnya adalah mengembangkan prosedur kerja. Tujuannya adalah sebagai alat pengatur dan pengawas pengendalian bahaya yang kita pilih. Lalu kita menggunakan komunikasi pada pekerja yang sering menggunakan alat tersebut, bahayanya dan alasan penggunaannya. Lalu kita harus menyediakan pelatihan pada personel tersebut untuk mengendalikan alat tersebut. Yang terakhir kita harus melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa alat-alat tersebut yang bahayanya potensinya cukup besar bisa kita awasi. Nah, untuk monitor dan peninjauan tersebut merupakan langkah dari akhir proses. Ini harus dilakukan pada interval waktu tertentu dan dalam organisasi tersebut. Untuk menentukan periode monitoring tergantung dari sifat dan bahayanya, kemungkinan resikonya. Tadi kalau misalkan menggunakan FMEA kita pakai RPN. Apabila ada perubahan operasi, perubahan SOP, atau perubahan metode kerja, work instruction, dan perubahan pengaturan dari organisasi tersebut. Pembuatan K3 sasarannya adalah tiap organisasi harus menetapkan dan memelihara dokumen K3 setiap fungsi dan level yang relevan dalam organisasi tersebut. Tujuannya adalah penetapan dan tujuan kebijakan dari K3 tersebut harus dikonsultasikan kepada tenaga ahli K3 atau P2K3 atau pihak-pihak lain yang terkait. Nah, untuk skala prioritas dari K3 adalah kebijakan K3 harus semua pihak harus melakukan komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, hasil identifikasi bahaya dan potensial dan pengendalian risiko, persyaratan hukum dan perundang-undangan, pilihan teknologi, persyaratan keuangan dan operasional,
pandangan dari pekerja dan pihak terkait, analisis kerja, rekaman-rekaman di mana terjadi ketidaksesuaian K3, hasil dari tinjauan manajemen, dan komunikasi antar pihak manajemen dengan karyawan. Berdasarkan seleksi prioritasnya yang harus dipertimbangkan yaitu keberadaan peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, pengendalian risiko. Dokumen-dokumennya tersebut harus bersifat spesifik, dapat diatur, dan dapat tercapai. Dan yang terakhir adalah harus realistis dan ada jangka waktu untuk menyelesaikannya. Untuk manajemen K3 adalah kebijakan dan sasaran K3, lalu ada peraturan perundang-undangan, hasil dari bahaya potensial yang dihasilkan berdasarkan pengendalian risiko, detail proses produk yang dihasilkan, tinjauan perubahan dari teknologi yang sesuai, aktivitas tindakan perbaikan, ketersediaan sumber daya untuk menyelesaikan dari K3 tersebut. Untuk program manajemen K3 harus menyediakan alokasi dan tanggung jawab waktu dan wewenang sesuai dengan aktivitasnya, lalu mengidentifikasikan personel yang bertanggung jawab terhadap pencapaian K3 tersebut. Ini yang kemungkinan resiko pada saat proses produksi. Yang pertama ada kecelakaan kerja, yang kedua jatuh, tertimpa, keracunan bahan kimia, lalu ada proses jatuh, ada yang tertimpa, ada yang kebakaran, ada keracunan gas kimia, dan banyak lagi. Nah, ini kita menggunakan metode RPN. Nah, menurut Safety Council adalah nilai rata-rata yang paling tinggi terhadap pekerjaan dari resiko tersebut. Cara mengurangi resiko kerja, yang pertama harus melakukan perbaikan manajemen dulu, lalu membangun hubungan antara manajemen dengan pekerja untuk mengetahui dan mengurangi risiko dalam pekerjaannya, memodifikasi layout atau setiap mesin dan fasilitas, melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas atau mesin secara periodik, lalu menyelamatkan perlengkapan K3, melatih para operator, membuat SOP yang baik, dan membuat peraturan khusus untuk pegawai untuk mengenai keselamatan kerjanya. Terima kasih.